Partai Demokrat gak kapok ditusuk dari belakang oleh PKS? Tentu tagline berkhidmat untuk rakyat sudah tidak asing lagi di mata rakyat plus 62 dan juga rakyat dunia maya. Pasalnya, itu adalah slogan yang selama ini selalu digembor-gemborkan oleh PKS untuk menarik dukungan dari masyarakat. Tapi yang jadi pertanyaannya, apakah PKS memang benar-benar berkhidmat untuk rakyat? Tidak juga, Ferguson. Banyak yang dilakukan oleh kader partai itu yang bertentangan dengan ajaran agama. Mulai dari mantan presidennya, Lutfi Hasan Ishak yang tersandung kasus korupsi sapi hingga calegnya dari Pasaman Barat, Al-Huda yang mencabuli anak kandung sendiri selama 7 tahun berturut-turut. Termasuk juga legislatornya yang bernama Dian Sitiawati dari Purworejo yang selingkuh dengan anggota DPRD yang lain. Sampai-sampai ada netizen yang mengatakan partai kader selingkuh, transformasi dari partai korupsi sapi. Dan jangan lupa, mantan presidennya Tifatul Sembiring kala itu pernah follow akun bokep. Serta kadernya yang lain yang juga pernah menjabat sebagai anggota Majelis Syuro PKS, Arif Pinto kala itu pernah ketahuan nonton bokep saat sidang paripurna DPR. Jadi, dengan melihat kelakuan-kelakuan seperti itu, di mana letak berkhidmatnya? Nah, selain itu, PKS ini juga terkenal suka berkhianat loh. Partai yang mengaku sebagai partai dakwah tersebut tercatat sudah beberapa kali mengkhianati Partai Demokrat. Lantas, bagaimana cerita partai berlambang bintang Mercy itu dikadali oleh partainya Mardani Alisera? Berikut ceritanya. Awalnya, hubungan Partai Demokrat dan PKS baik-baik saja. Bahkan di antara keduanya tercipta simbiosis mutualisme. Pada Pilpres 2004 lalu, PKS mendukung penuh SBY supaya terpilih jadi presiden. Dan ketika Jenderal Baper menurut versi Arief Puyono itu terpilih jadi presiden, giliran PKS lagi yang mendapat durian runtuh, yakni diberi jatah 3 kursi menteri. Pada Pilpres 2009, PKS kembali mendukung SBY. Dan semua sudah tahu kalau Pak BY yang terpilih jadi presiden lagi. Dampaknya, meskipun menteri dari PKS pada kabinet sebelumnya prestasinya tidak ada yang menonjol, di periode kedua partai dakwah itu diberi jatah 4 kursi menteri. Artinya lebih banyak dari sebelumnya. Gak tahulah kenapa SBY baik banget kepada PKS kala itu. Nah, seiring berjalannya waktu, PKS mulai menunjukkan gelagat aslinya, hingga hubungannya dengan Partai Demokrat retak seketika. Kala itu fraksi PKS di DPR mengajukan hak angket kasus Senturi, yang mana hal itu ditolak oleh Partai Demokrat. Kemudian, PKS juga menolak rencana SBY menaikkan harga BBM. Pada langkah itu diambil bukan tanpa alasan, yakni karena melonjakkan harga minyak mentah dunia. Tidak pelak, Wasekjen Partai Demokrat kala itu, Ramadan Pohan dongkol banget dengan ulah partai yang kini dipimpin oleh Ahmad Saiku tersebut. Hingga tanpa tedeng aling-aling ia mengatakan PKS telah menusuk Partai Demokrat dari belakang. PKS ada usulan dan pendapat lain, kan ada forumnya. Jadi jangan seperti sekarang, PKS main tusuk tidak jelas. Apalagi dengan alasan yang tidak jelas pula, ujar Ramadan kala itu 22 Maret 2012. Koalisi itu hakikatnya bersama pemerintah dalam suka dan duka. PKS mengkhianati pemerintah dan spirit setkap, sambung Ramadan lagi. Begitupun dengan yang terjadi pada Pilgub DKI dan Jabar, Partai Demokrat di PHP 2 kali oleh PKS. Pertama, PKS kala itu sempat menyuarakan akan mendukung AHY untuk bertarung melawan Ahok. Tapi pada akhirnya, semua sudah tahu kalau partai tersebut akhirnya mendukung Anies. Kedua, Partai Demokrat sudah berkoalisi dengan PKS untuk mendukung Deddy Mizwar Ahmad Saiku. Tapi pada akhirnya, PKS sendiri yang bermanuver dengan menarik dukungan terhadap pemeran Naga Bonar tersebut. Lalu mendukung Sudrajat yang notabene kader Partai Gerindra. Kami ingin membuka pondasi yang kokoh di 2019, PAN, PKS, dan Gerindra, ujar Mardani Alisera kala itu seperti tanpa bersalah. Sekarang, seolah tidak belajar dari pengalaman masa lalu, Partai Demokrat tetap saja membuka pintu kantornya untuk PKS.
Baru-baru ini partai yang dikomandoi oleh AHY itu menggelar pertemuan dengan Saiku di DPP Partai Demokrat. Dengan bangganya, AHY mengatakan PKS memberi dukungan moral kepada Partai Demokrat atas KLP yang baru saja menimpa partai itu. Saya juga tadi senang mendapatkan dukungan secara moral dan tentunya ucapan selamat dari teman-teman PKS atas situasi yang telah dihadapi dan dilalui oleh Partai Demokrat 3 bulan terakhir ini. Yang akhirnya kami bisa mempertahankan kedaulatan, kehormatan, dan eksistensi Partai Demokrat ini. Ujar AHY dengan nada bangga usai melakukan pertemuan itu, 22 April. Hingga keduanya pun sempat membahas masalah vaksinasi COVID-19 dan kondisi demokrasi Indonesia saat ini. Ini pertanyaannya, apakah AHY gak tahu tentang masa lalu partainya tersebut atau seperti apa? Ini pertanyaannya, apakah AHY gak tahu tentang masa lalu partainya tersebut atau seperti apa? Atau tidak ada satupun partai lagi yang mau berteman dengan Partai Demokrat, sehingga mau tidak mau harus menerima PKS? Hati-hati loh, gak kapok apa dikhianati melulu. Rizik reaktif COVID-19 takut Tuhan, Rizik takut buzzer. Dokter dari Medical Emergency Rescue Committee atau MERSI, Dr. Hadiki, hadir sebagai saksi dalam persidangan penyebaran berita bohong atau hoax kasus swab tes Habib Rizik Syihab. Dalam persidangan, Hadiki mengatakan hasil tes usap antigen Habib Rizik reaktif COVID-19. Hadiki menyebut ia mendapatkan perintah dari MERSI untuk melakukan tes cepat antigen kepada Rizik Syihab pada 20 November 2020 lalu. Dia melanjutkan, setelah hasil tes cepat antigen diketahui, kemudian disampaikan kepada Habib Rizik. Menurut pengakuan saksi, Habib Rizik mengungkapkan kesediaannya untuk mengikuti prosedur protokol kesehatan. Menurut pengakuan saksi, Habib Rizik mengungkapkan kesediaannya untuk mengikuti prosedur protokol kesehatan yang ada lantaran hasil reaktif COVID-19 itu. Setelah pemeriksaan itu, kata Hadiki, Habib Rizik dibawa ke Rumah Sakit Umi Bogor sebagai rujukan COVID-19 untuk pemeriksaan lebih lanjut. Rumah Sakit Umi dipilih karena lokasinya yang cukup dekat dengan kediaman terdakwa di Sentul. Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang lanjutan Habib Rizik dengan agenda pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum terkait kasus tes usap Rumah Sakit Umi. Setelah saksi tampil di sidang ini, Habib Rizik Syihab buka-bukaan soal surat yang dia buat untuk tidak membuka hasil tes corona COVID-19 miliknya ke khalayak umum. Habib Rizik menyebut tidak boleh ada yang membuka data tanpa seizinnya. Jadi tidak boleh ada yang buka hasil pemeriksaan saya kecuali seizin saya. Jadi tidak boleh ada yang buka hasil pemeriksaan saya kecuali seizin saya. Kalau izin saya silahkan untuk dibuka dan disampaikan Dr. Sarbini, saya dilindungi UU Kesehatan dan UU Kedokteran bahwa saya menjaga, ujarnya. Habib Rizik juga menyebut tidak ingin data tersebut dipolitisasi dan disinilah keluar kalimat takut buzzer itu sendiri. Kenapa saya menjaga? Karena saya tidak mau data-data saya dipolitisir oleh siapapun. Sebetulnya kalau pihak luar datang baik-baik, nanya baik-baik saya berikan. Tapi kalau kemudian diteror dengan buzzer dikerahkan, itu dikatakan Habib Rizik sudah mampus, sudah kronis, sudah kritis, sudah koma, Habib Rizik ini tinggal nunggu matinya. Ini apa? Ucapnya. Mencerna ketakutan Rizik akan dipolitisasi yang berujung pada teror buzzer ini aneh. Karena terus masalahnya apa? Apa masalah terbesar Rizik dari ucapan buzzer itu? Bukankah selama ini Rizik dengan bangga dan nyaman hidupnya akan dicaci? Untuk itulah dia terus memaki, bukan? Kenapa seolah kalimat-kalimat buzzer yang dia ucapkan dalam sidang menjadi ketakutan sendiri olehnya? Apakah dia takut mati karena doa-doa dari para pengikut buzzer? Karena Rizik mengimani COVID benar-benar akan membuatnya mati? Sehingga karena dia percaya akan doa buruk itu dapat terkabul, maka dia takut buzzer mengerahkan kemampuannya untuk mendoakan Rizik mati?
Pada dasarnya, ketika Rizik sudah berada di rumah sakit Umi, bukankah wartawan sudah memberitakan kedatangannya? Bahkan saat dia pergi dari pintu belakang juga, dari kejadian di hari Rizik kabur lewat pintu belakang itu, bukankah Buzzer sudah mengetahui bahwa Rizik pasti reaktif COVID? Bukankah detik itu juga narasi-narasi yang ditakutkan Rizik dalam ucapannya sudah terjadi riuh di media sosial mendoakan Rizik mampus? Sudah kronis, sudah kritis, sudah koma, dan menunggu mati? Kekhawatiran Rizik tentu saja mengada-ngada. Sejak kapan Rizik takut buzzer? Itu pertanyaan paling fundamental. Karena apa? Polisi saja dia lawan, agama lain saja dia hina, budaya daerah saja dia injak-injak. Kenapa untuk sekelas Rizik dia takut akan buzzer? Maka, logika yang paling memungkinkan saat ini adalah mungkin Rizik memang sudah tua. Dengan usia yang bertambah, ditambah dia seolah seperti benar-benar sebatang kara dalam 7 juta kasus yang sedang memvonisnya. Pasti secara mental Rizik shock. Sidangnya belum usai dan Rizik terus didakwa dengan kasus berlapis. Jumlah waktu Rizik di penjara bukannya berkurang, justru terus bertambah. Bahkan ada yang menganalisa bisa saat Jokowi usai atau 5 tahun setelah presiden baru pun Rizik belum kelar dari penjara. Karena itu, dalam sidang kali ini, dia tak bermain cantik. Ucapannya terkesan sembarangan dan tanpa perhitungan yang matang. Tidak ada bola liar yang membuat kesan dia baik, justru malah bikin mempertontonkan kelucuan pola pikir Rizik itu sendiri. Mungkin benar dia takut buzzer, karena dia takut mati akan COVID. Takut doa buruk netizen kita, begitulah kura-kura.